Johanna, yang kedua ada Ibu Salma dan Ibu Fatma, dan yang terakhir yang keempat itu ada Pak Farhan. Nah, kita membagi kelompok ini menjadi 4 pembahasan, di mana pembahasan kita di sini yaitu hakikat inovasi, discovery, invensi, inovasi, dan modernisasi. Nah, dan yang pertama di sini saya akan membahas tentang pengertian discovery. Nah, di mana pengertian discovery di sini adalah suatu penemuan dari suatu unsur kebudayaan yang baru, baik berupa suatu alat, ide yang diciptakan oleh individu atau kelompok masyarakat. Nah, selanjutnya dalam buku Ahmad Suryadi, menurut San, yang mengatakan bahwa discovery itu adalah suatu proses mental seseorang yang mampu mengasimilasikan sesuatu konsep atau prinsip. Nah, berdasarkan proses mental tersebut antara lain mengamati, mencerna, mengerti, menggolong-golongkan, membuat dugaan, menjelaskan, mengukur, membuat kesimpulan, dan sebagainya. Kemudian, menurut pendapat lain yang mengatakan bahwa penemuan discovery itu adalah suatu metode atau strategi yang berpusat pada kelompok-kelompok yang dihadapkan pada suatu persoalan untuk mencari jawaban atas pertanyaan-pertanyaan dalam suatu prosedur dan struktur kelompok yang digariskan secara jelas. Nah, kemudian penemuan discovery ini merupakan suatu rangkaian kegiatan pembelajaran yang melibatkan seluruh kemampuan peserta didik secara maksimal untuk mencari dan menyelidiki secara sistematik, kritis, dan logis. Nah, sehingga peserta didik di sini dapat menemukan sendiri pengetahuan, sikap, dan keterampilan sebagai wujud adanya perubahan tingkah laku peserta didik. Nah, kemudian di sini penemuan discovery itu dalam proses pembelajarannya mempunyai 4 tujuan. Yang pertama itu meningkatkan keterlibatan peserta didik secara aktif dalam memperoleh dan memproses perolehan belajarnya. Kemudian mengarahkan para peserta didik sebagai pelajar seumur hidup. Kemudian mengurangi ketergantungan kepada guru sebagai satu-satunya sumber informasi yang diperlukan oleh para peserta didik. Kemudian itu yang terakhir, melatih peserta didik untuk mengeksplorasi atau memanfaatkan lingkungannya sebagai informasi yang tidak pernah tuntas digali. Nah, kemudian di sini ada pun tujuan lain penemuan discovery. Yang pertama itu mengembangkan sikap, keterampilan, kepercayaan peserta didik dalam memutuskan sesuatu secara tepat dan objektif. Kemudian mengembangkan kemampuan berpikir agar lebih tanggap, cermat, dan melatih daya nalar berupa kritis, analis, dan logis. Kemudian membina dan mengembangkan rasa ingin tahu peserta didik. Nah, yang terakhir, menggunakan aspek kognitif, afektif, dan psikomotorik. Nah, menurut Richard Suhman dalam buku Miranda yang mengemukakan ada beberapa langkah-langkah atau metode penemuan discovery. Yang pertama itu kita mengidentifikasi kebutuhan peserta didik, apa-apa saja kebutuhan peserta didik, kemudian kita menyeleksi terhadap prinsip pengertian konsep dan generalisasi yang akan dipelajari. Nah, kemudian kita seleksi bahan dan problem maupun tugas-tugas. Kemudian mempersiapkan setting kelas dan alat-alat yang diperlukan apabila dalam proses pembelajaran itu. Kemudian memberikan kesempatan kepada peserta didik untuk menemukan penemuan. Kemudian membantu peserta didik dengan informasi jika diperlukan oleh peserta didik. Kemudian merangsang terjadinya interaksi antar peserta didik dan pendidik. Dan yang terakhir membantu peserta didik untuk merumuskan prinsip-prinsip generalisasi atas hasil penemuannya.
Nah, di sini ada pun bentuk discovery. Bentuk discovery itu ada 4. Contohnya yang pertama itu penemuan benua, di mana pada dasarnya benua ini adalah telah ada dalam waktu yang lama, akan tetapi banyak orang yang belum mengetahui dan memanfaatkannya. Dengan demikian, saat seseorang telah menemukan suatu benua, maka terjadilah di situ yang namanya discovery atau penemuan baru. Nah, kemudian itu penemuan batik, di mana penemuan batik ini merupakan warisan budaya leluhur bangsa Indonesia, karena kain bergambar ini pertama kali ditemukan oleh seorang petani pada zaman Kerajaan Mataram. Nah, saat itu batik merupakan paduan antara seni dengan teknologi dari para pendahulu yang mempunyai nilai tinggi. Kemudian penemuan obat alami. Nah, berbagai bahan dari sudah ada yang sejak dulu tetapi belum diketahui manfaatnya oleh masyarakat. Nah, kemudian penemuan robot. Nah, penemuan robot di sini semakin berkembangnya zaman juga berpengaruh terhadap banyaknya penemuan-penemuan baru, termasuk dalam dunia teknologi seperti ditemukannya banyak robot-robot canggih yang bisa membantu dan mempermudah pekerjaan manusia di berbagai bidang. Nah, kemudian yang terakhir penemuan kertas penghisap tinta, di mana kertas penghisap tinta ini tidak disengaja oleh ditemukan seorang karyawan ketika dia lupa memasukkan bahan tertentu ke dalam bahan campuran pembuatan kertas tersebut, maka disitulah terjadi penemuan penghisap tinta. Ya, mungkin cukup sekian pembahasan tentang discovery dari kelompok saya atau saya sendiri. Lebih dan kurangnya mohon dimaafkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selanjutnya Pak Farhan. Ya, baik. Saya akan melanjutkan materi tentang hakikat discovery, invensi, inovasi, dan invensi, dan modernisasi. Jadi materi yang saya akan bahas yaitu invensi. Jadi invensi adalah pengertian invensi, penemuan sesuatu yang benar-benar baru, artinya hasil kreasi manusia. Benda atau hal yang ditemui itu benar-benar sebelumnya belum ada. Kemudian diadakan dengan hasil kreasi baru. Misalnya penemuan teori pendidikan, teori pembuatan barang dari plastik, mode pakaian, dan sebagainya. Nah, invensi merupakan juga ide inventor yang dituangkan ke dalam suatu kegiatan pemecahan masalah yang spesifik di bidang teknologi berupa produk atau proses, atau penyempurnaan dan pengembangan produk atau proses. Suatu invensi yang diberikan paten harus memiliki unsur kebaruan, novelty, sehingga pemohon paten harus memperoleh atau menemukan sebuah ide atau temuan yang baru di masyarakat agar bisa didaftarkan hak paten. Agar memperoleh paten right, invensi harus sudah melengkapi ketentuan substantif, yakni invensi yang baru, belum pernah diumumkan dimanapun melalui media elektronik ataupun non-elektronik saat pemohon paten right belum diajukan dan diberi tanggal perolehan. Berisi langkah inventif dan bisa diaplikasikan dalam industri. Nah, invensi juga merupakan sebuah usaha-usaha yang disengaja atau secara sungguh-sungguh untuk menciptakan hal yang baru, di mana biasanya dilakukan uji coba secara berulang kali sehingga benar-benar menciptakan suatu unsur yang baru dan bagus, atau memiliki karakteristik yang berbeda dari sebelumnya. Dengan demikian, invensi merupakan suatu hal yang benar-benar baru, new, yang belum pernah ada sebelumnya. Atau dengan kata lain, merupakan hasil kreasi manusia yang belum ada ditemukan. Munculnya ide baru atau kreativitas yang baru itu ditentukan didasarkan pada pengalaman dan pengamatan atau hal-hal yang sudah ada tetapi wujudnya ditemukan adalah baru.
Eh, saya share screen dulu. Jadi invensi yang dapat dipatenkan secara normatif dalam Undang-Undang Paten Pasal 5 ayat 1 telah mengatur invensi yang dapat dimohon paten sebagai berikut. Yang pertama itu invensi dapat dianggap baru dan dapat dimohonkan paten bila mana pada tanggal penerimaan invensi tersebut tidak sama dengan teknologi yang diungkapkan sebelumnya. B. Teknologi yang dimaksud sebagai invensi sebagaimana Undang-Undang Paten Pasal 5 ayat 1 adalah teknologi yang telah diumumkan di Indonesia atau di luar Indonesia dalam bentuk tulisan, uraian, lisan, atau melalui peragaan penggunaan atau dengan cara lain memungkinkan seorang ahli untuk melaksanakan invensi tersebut sebelum tanggal penerimaan atau tanggal prioritas dalam hal permohonan diajukan dengan hak prioritas. C. Yang ketiga, teknologi yang diungkapkan sebelumnya sebagaimana dimaksud pada ayat 1 mencakup dokumen permohonan lain yang diajukan di Indonesia yang dipublikasikan pada atau setelah tanggal penerimaan yang pemeriksaan substantifnya sedang dilakukan. Tetapi tanggal penerimaan tersebut lebih awal daripada tanggal penerimaan atau tanggal prioritas permohonan. Yang kedua, invensi yang tidak yang dapat dipatenkan itu ketentuan pasal 6 Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2016 tentang paten tersebut terdapat pengecualian bahwa invensi tidak dianggap telah diumumkan bila mana dalam waktu paling lama 6 bulan sebelum tanggal penerimaan invensi. Setelah yang pertama dipertunjukkan dalam suatu pameran resmi atau dalam suatu pameran yang diakui sebagai pameran resmi baik yang diselenggarakan di Indonesia maupun di luar negeri. Yang kedua, B, digunakan di Indonesia atau di luar negeri oleh inventornya dalam rangka percobaan dengan tujuan penelitian dan pengembangan dan atau diumumkan oleh inventornya dalam sidang ilmiah dalam bentuk ujian dan atau tahap ujian skripsi, tesis, disertasi atau karya ilmiah lainnya dan atau forum ilmiah lain dalam rangka pembahasan hasil penelitian di lembaga pendidikan atau lembaga penelitian. Nah, invensi juga tidak dianggap telah diumumkan menurut Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2016 apabila dalam waktu 12 bulan sebelum tanggal penerimaan ada pihak lain yang mengumumkan dengan cara melanggar kewajiban untuk menjaga kerahasiaan invensi tersebut. Suatu invensi dianggap telah mengandung sebuah langkah inventif jika bagi seseorang memiliki keahlian di bidang teknik terkait invensi tersebut merupakan hal yang tidak diduga sebelumnya. Oleh karena itu, menentukan apakah suatu invensi telah mengandung hak yang inventif perlu dilakukan penilaian oleh seseorang yang kompeten di bidang teknik dan memiliki keahlian di bidang tersebut. Yang selanjutnya, invensi yang tidak dapat dipatenkan. Jika pasal 6 mengatur tentang macam-macam invensi yang dapat dipatenkan, sebaliknya pada pasal 9 Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2016 tentang paten mengatur terkait invensi yang tidak dapat dimohonkan paten sebagai berikut. Yang pertama, proses atau produk pengumuman, penggunaan atau pelaksanaannya bertentangan dengan peraturan perundang-undangan, agama, ketertiban umum, atau kesusilaan. Yang kedua, B. Metode pemeriksaan, perawatan, pengobatan, dan atau pembedahan yang diterapkan terhadap manusia dan atau hewan, teori dan metode di bidang ilmu pengetahuan dan matematika, makhluk hidup kecuali jasad renik atau proses biologis yang esensial untuk memproduksi tanaman atau hewan kecuali proses non-biologis atau proses mikrobiologis. Jadi ada juga macam-macam invensi. Adapun contoh invensi sebagai berikut. Yang pertama, penemuan alat komunikasi. Penemuan alat komunikasi seperti pesawat radio termasuk ke dalam invention karena membutuhkan upaya yang disengaja dan diperlukan beberapa kali percobaan. Penemuan ini juga tetap dikembangkan secara terus-menerus sehingga bertemu hasil yang sempurna. Yang kedua, penemuan alat transportasi. Penemuan alat transportasi disebut sebagai invention karena berhubungan dengan perkembangan secara terus-menerus.
alat transportasi memiliki pengaruh terhadap bidang kehidupan lainnya. Sebagai contoh, penemuan pesawat. Yang ketiga, penemuan berbagai macam teori. Untuk menciptakan teori baru biasanya didasarkan pada hal-hal yang sudah ada sebelumnya atau murni diciptakan, di mana tentu saja ada ide atau gagasan dan kreativitas baru ini muncul disebabkan adanya hasil pengamatan, pengalaman, dan pengembangan terhadap hal-hal yang sudah ada sebelumnya. Namun tetap hasil yang ditemukan berwujud sesuatu yang benar-benar baru. Jadi itu tadi pembahasan tentang invensi dan saya serahkan kembali kepada teman kelompok saya, yaitu Ibu Fatma. Terima kasih. Selanjutnya saya mungkin bisa dianukan dulu stop Oh iya iya. share screen-nya Pak. Iya iya. Oke. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, hari ini kita bertemu semua lagi. Setelah ini saya akan membahas tentang inovasi. Ini adalah salah satu tugas kelompok kita. Dan yang di kelompok saya ambil tentang inovasi. Saya dulu. Bisa terlihat ya? Maaf. Bisa. Saya. Nggak bisa. Terima kasih. Saya akan membahas tentang inovasi. Pengertian dari inovasi. Inovasi itu berasal dari bahasa Latin, yaitu innovation yang artinya pembaharuan atau perubahan. Kata kerjanya innovo yang artinya memperbaharui dan mengubah. Inovasi adalah suatu perubahan yang baru menuju ke arah perbaikan yang lain atau berbeda dari yang ada sebelumnya, yang dilakukan dengan sengaja dan berencana atau tidak secara kebetulan. Ini ada beberapa pengertian inovasi menurut para ahli, yaitu pertama menurut Saparudin adalah inovasi secara etimologi berasal dari bahasa Latin yaitu innovation artinya pembaharuan ataupun perubahan. Menurut Emil Dasolasmi adalah inovasi adalah suatu perubahan yang baru menuju ke arah perbaikan yang lain atau berbeda dari yang ada sebelumnya yang dilakukan dengan sengaja dan berencana atau tidak secara kebetulan. Tujuan dari inovasi pendidikan itu pertama adalah dengan terus mengembangkan kemajuan sistem teknologi dan pengetahuan, maka negara akan terus berupaya menggapai apa yang akan menjadikan pendidikan di negara ini berjalan mengikuti dan seimbang dengan kemajuan zaman. Yang kedua yaitu terus berupaya berlaku adil dan terbuka untuk melayani serta memberikan wawasan yang baik kepada setiap elemen masyarakat. Dan yang ketiga yaitu mempertahankan dan juga memberikan sentuhan kembangan kepada pendidikan dan kebudayaan di Indonesia sehingga akan menjadikan lancar dan tanpa ada hambatan dengan memperkuat rasa nasionalisme, perkuat identitas, dan terus menghidupkan pembelajaran yang interesting bagi peserta didik. Selanjutnya, faktor-faktor inovasi pendidikan. Pertama, yang menjadi faktor inovasi dalam inovasi pendidikan pertama adalah guru. Guru merupakan salah satu faktor penting ketika akan melakukan inovasi pembelajaran karena merupakan orang yang berperan langsung dalam pelaksanaan proses pembelajaran. Yang kedua adalah siswa. Siswa atau peserta didik juga merupakan faktor terpenting yang harus diperhatikan sebab siswa memegang kendali akan keberhasilan belajar mengajar melalui kecerdasan, kemampuan pengalaman, kemauan, dan juga komitmen yang berada dalam diri mereka. Yang ketiga adalah faktor yang ketiga, kurikulum. Apabila dalam inovasi pendidikan tidak ada kurikulum, maka pembaharuan tersebut tidak akan berjalan sesuai dengan tujuannya. Yang keempat, yaitu fasilitas. Dalam melakukan inovasi pendidikan, sarana dan prasarana merupakan sesuatu yang juga ikut berpengaruh karena jika tidak ada fasilitas, maka pelaksanaan pembaruan itu tidak akan berjalan juga dengan baik. Kemudian lingkup sosial masyarakat. Dalam melakukan inovasi pendidikan, masyarakat secara tidak langsung akan terlibat di dalamnya. Sebab perubahan yang ingin dilakukan oleh pembelajaran memiliki tujuan untuk mengubah manusia menjadi lebih baik. Upaya inovasi pendidikan, salah satu upaya
inovasi, yaitu proyek perintis sekolah pembangunan. Proyek ini dimasukkan untuk mencoba bentuk sistem persekolahan yang komprehensif dengan nama sekolah pembangunan. Kemudian berlanjut dengan kurikulum 1975 yang dulu disetujui oleh Menteri Pendidikan dan Kebudayaan untuk secara nasional dilaksanakan bertahap mulai tahun pengajaran 1976 dengan catatan bahwa bagi sekolah-sekolah yang menurut penilaian Kepala Perwakilan telah mampu diperkenankan pelaksanaan mulai tahun 1975 dengan tujuan utama kurikulumnya adalah untuk meningkatkan mutu pendidikan nasional. Yang ketiga adalah proyek PAMON. Proyek PAMON tujuannya adalah untuk menemukan alternatif sistem penyampaian pendidikan dasar yang bersifat efektif, ekonomis, dan merata yang sesuai dengan kondisi kebanyakan daerah di Indonesia. Kemudian upaya inovasi pendidikan SMP, adanya SMP terbuka, yaitu Sekolah Menengah Pertama Terbuka SMPT adalah sekolah menengah umum tingkat pertama yang kegiatan belajarnya sebagian besar dilaksanakan di luar gedung sekolah dengan cara penyampaian pembelajaran melalui berbagai media dan interaksi yang terbatas antara guru dan murid atau peserta didik. Kemudian ada universitas terbuka atau UT itu tujuan didirikannya UT adalah dalam rangka meningkatkan daya tampung perguruan tinggi. Dan yang terakhir itu adalah pembaruan sistem pendidikan ke pendidikan. Tujuan dan sasaran pembaruan sistem pendidikan dan tenaga kependidikan diarahkan untuk menunjang pembangunan bangsa pada khususnya dan peningkatan kualitas hidup manusia pada umumnya. Saya kira itu dari persentase saya tentang inovasi pendidikan. Selanjutnya dilanjutkan kepada teman saya. Saya persilahkan Ibu Salma. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nah, tapi Bapak Ibu sudah kelihatan PPT-nya? Iya, Dek, sudah. Oke, baik. Terima kasih atas kesempatan yang diberikan kepada saya. Nah, di sini saya akan melanjutkan presentasi dari kelompok kami mengenai hakikat inovasi. Nah, di sini saya akan mempresentasikan di bagian modernisasi. Adapun subbab pembahasan yang bahas pada bagian ini, yang pertama yaitu pengertian modernisasi, kemudian syarat-syarat modernisasi, gejala modernisasi dan modernisasi dalam pendidikan dan globalisasi. Yang pertama yaitu pengertian modernisasi. Secara bahasa, modernisasi ini berasal dari kata modern yang artinya terbaru, mutakhir, serta sikap dan cara berpikir sesuai dengan perkembangan zaman. Kemudian mendapatkan imbuhan sasi menjadi modernisasi, yang merupakan suatu proses pergeseran sikap dan mentalitas sebagai warga masyarakat untuk bisa hidup sesuai dengan perkembangan zaman. Selanjutnya, syarat modernisasi. Syarat-syarat modernisasi antara ada kemudian ada sistem data yang baik pada suatu lembaga atau badan tertentu. Selanjutnya, penciptaan iklim yang favorable dari masyarakat terhadap modernisasi dengan cara penggunaan alat-alat komunikasi massa. Kemudian tingkat organisasi yang tinggi, dan yang terakhir sentralisasi wewenang dalam pelaksanaan perencanaan sosial atau social planning. Nah, selanjutnya gejala modernisasi. Secara epistemologis, teori modernisasi ini merupakan campuran antara fungsionalisme struktural dengan pemikiran behaviorisme kultural Paronion, yang dimana para pendukungnya memandang bahwa masyarakat akan berubah secara linear, yaitu perubahan yang selaras, serasi, dan seimbang dari unsur masyarakat paling kecil sampai ke perubahan masyarakat keseluruhan, atau dari tradisional menuju masyarakat yang lebih modern. Baik, selanjutnya modernisasi dalam pendidikan dan globalisasi.
Terusnya modernisasi bisa tergambarkan melalui munculnya inovasi yang menunjukkan kemajuan masyarakat, baik di bidang ekonomi, politik, pendidikan, kesehatan, maupun ilmu pengetahuan dan teknologi. Ada beberapa aspek yang menjadi karakteristik para manusia modern, antara lain yang pertama yaitu manusia modern bersikap terbuka terhadap pengalaman baru, kemudian selalu siap menghadapi perubahan sosial, kemudian berpandangan yang luas, kemudian mempunyai dorongan yang ingin tahu yang kuat, kemudian manusia modern lebih berorientasi pada masa sekarang dan masa yang akan datang daripada masa yang lampau. Kemudian manusia modern berorientasi dan juga percaya pada perencanaan baik jangka panjang maupun jangka pendek. Selanjutnya, manusia modern lebih percaya pada hasil perhitungan manusia dan pemikiran manusia daripada takdir atau pembawaan. Selanjutnya, manusia modern menghargai keterampilan teknik dan juga menggunakannya sebagai dasar pemberian imbalan. Dan yang terakhir, wawasan pendidikan dan pekerjaan. Mungkin sekian dari materi yang bisa saya sampaikan. Saya kembalikan kepada teman saya. Silakan, Bu Fatma. Ya, terima kasih untuk teman-teman dari kelompok 2. Saya persilakan kepada kelompok 1, bagaimana? Untuk kelompok 1 hari ini mungkin belum bisa tampil karena kebetulan di tempatnya teman yang lain saya mati lampu. Jadi tadi saya sudah hubungi Pak Dokter, katanya lanjut saja ke kelompok 3. Ya, terima kasih. Kelompok 3. Oh ya, bagaimana kelompok 3? Sudah siap? Karena harus 2 hari ini yang panel. Ya. Jadi di kelompok 2 itu cuma Ibu Nur Alia yang tidak hadir. Oh enggak, kalau kelompok 2 itu kami Kelompok 3. hadir semua. Kelompok 2 belum Bu Alia ini. Kelompok 2 3 hadir maksudnya. semua. Ya, saya tahu di kelompok 3 saya Oh ya, kelompok kelompok 3. 3. Oke, Tabe, silakan kelompok 3. Siapa anggota kelompok 3 untuk Kelompok presentasi 3 selanjutnya? itu beranggotakan Kalau misal Hadir belum semua. ada kelompok 3, berlanjut Ya, lagi belum kelompok ada. 4. Kelompok Ya, 3 Bu kelompok Alia, Bu Alia Soalnya tidak kelompok 3 tidak lengkap juga. Oh ya, Bu Alia tidak Kalau Kelompok 4, kalau kalau kelompok belum 4 lengkap kah? Iya, iya. ya, empat. Ya, kelompok kalau 4 begitu saja. kelompok 4. Karena Bapak itu Kelompok tidak mau 4 kalau ada, tidak utuh. tidak. Ya langsung saja Iya, lompat ke kasihan juga teman kelompok kalau Ya, 4. ditinggal. Kelompok 4 siap, Ibu Rika sama Ibu Riani, Bu Murni. Ke depan. Siap. Bagaimana kelompok 4 siap? Ya, oke kalau Siap. iya. Oke, terima Ibu kasih. Murni. Ibu Anggriani, Ibu Nur Alam, kelompok 4 dengan siapa lagi Iya. 2 orang? Ibu Murni sama Ibu Rika. Oh, Ibu Rika Sutra, 3 orang. Siapa lagi? Iya. Sama Ibu Murni. Oh, Ibu Murni. Oke, Ibu lengkap. Murni lagi sakit. Oke, silakan Ibu. Siapa Ya, duluan lanjut, yang Ibu. jadi Ya. pemateri? Ya, oke. Ibu Riani. Iya. Saya yang pertama, saya bagian CD. Oh. Ibu Rika. Rika. Ya, baru dia buka laptop. baru saya mau download anuku. Siap Ibu Rika, tahu Anda siap. Adik saya yang tampilkan. Ada Rika saya yang tampilkan. Rika. Saya persilahkan Ibu Rika Sutra. Senyum Pak Risman. Saya kira sampai kelompok 2 aja jadi. Tidak siap Ibu. Karena tidak siap di kelompok Kelompok 1 1, dan kelompok kelompok 1, 3. kelompok 3 Tidak tidak ada yang lengkap siap. anggotanya, jadi dirugikan kalau tidak ada saat. Oke, kalau bagaimana Bu Rika, bagaimana Dek? Iya, ini sudah ada tapi tunggu dulu baru nanu Bu Nur Alam. Ya, biar dibantu sama Ibu Nur Alam. Saya kirim Tidak, lagi Bu. maaf. Bagaimana Bu?
saya usul kan berbeda di materi nanti juga akan digabung. Mungkin bisa siapa Iya, saja tanya yang toh. bisa materi. Iya, Ya, satu-satu silakan. Mipale, jangan dari awal bisa Iya, saya langsung enggak apa-apa. siapa deh. Daripada Iya, iya, baik. Saya coba dulu, masuk dulu. Semi dulu Bu, Dek Rika. Iya. Ya. Enter. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, kita lanjutkan. Kami dari kelompok 4 akan membahas mengenai proses keputusan inovasi, menerima atau menolak inovasi oleh perseorangan atau organisasi. Baik, langsung saja. Yang pertama kita akan membahas mengenai pengertian inovasi menurut beberapa tokoh dan manfaat inovasi dan tujuan inovasi. Yang akan dijelaskan oleh saya sendiri. Mungkin ada PPT-nya tugas mandiri itu. Ya, ada kelompok saja dipresentasikan dulu sesuai dengan maka PPT kelompoknya dulu nanti dibagi-bagi ya. Ya, baik. Saya serahkan kepada teman kelompok saya untuk menjelaskan materi kami. Jadi kepada teman kelompok saya dipersilakan. Yang mana kita bagi nih? Yang PPT kelompok? Oh, saya kira yang per individu. Itu juga yang saya maksud. Saya kira per individu dulu. Bisa barangkali keluar dulu, Bu. Masuk Rika, nah PPT-nya. Begitu. Iya, yang PPT per individu ditampilkan. Iya. Oke, Ibu Rika. Dulu. Sesuai arahan Bapak tadi, per individu PPT tak. Ih, ada Bu Johana di Rika. Saya mau duluan dan Istinya itu. kirim ke anggota Rika, nanti downloadkan PPT-nya. Bagaimana, Rika? Ya, sementara. Buka aku dulu. Selesai dulu, baru kita.
Ya silakan Ibu Angriani saja dulu. Kan nanti digabung Ji materinya. Apa tuh judulnya? Karena Ya. saya baru mau buka. Oke, baik. Ya, karena mengingat Assalamualaikum waktu juga. warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Jadi baik, kami dari kelompok 4 akan mempresentasikan makalah kami, yaitu inovasi, tentang inovasi. Jadi baik, di tugas saya ini saya akan langsung di bagian makalah saya di bagian C dan D tentang proses keputusan inovasi. Jadi proses keputusan inovasi itu adalah proses yang dialami oleh unit pengambil keputusan yang lain, mulai dari pertama adanya inovasi, kemudian dilanjutkan dengan keputusan yang terhadap inovasi. Kemudian penetapan keputusan itu meniru, menerima atau menolak inovasi. Kemudian implementasi inovasi itu dan konfirmasi terhadap keputusan inovasi yang telah diambil itu menurut SAUD tahun 2015. Baik, saya lanjut. Dari penjelasan di atas, dapat disimpulkan bahwa proses inovasi itu melibatkan penggunaan waktu, kemudian selalu melibatkan perubahan yang berkelanjutan, kemudian durasinya dari proses tersebut bervariasi antara individu atau organisasi, tergantung sensitivitas mereka terhadap inovasi itu. Selama proses ini berlangsung, kemudian perubahan itu terus terjadi hingga akhirnya mencapai suatu penyelesaian. Kemudian saya lanjut lagi, di dalam proses pengambilan keputusan yang terkait tentang inovasi bukanlah hanya seketika, melainkan ada rangkaian tindakan yang berlangsung di periode tertentu, misalnya di dalam konteks individu atau organisasi ini menilai ide-ide sebagai bahan pertimbangan atau masalah, kemudian dapat diterima atau ditolak untuk diimplementasikan atau diabaikan saja. Selanjutnya, menurut SAUD tahun 2015, ciri pokok keputusan inovasi itu merupakan perbedaan tipe keputusan yang lain, yaitu dimulai dengan adanya ketidaktentuan atau biasa disebut dengan uncertainty, kemudian tentang suatu inovasi, misalnya ketika harus mengambil untuk menghadiri perkuliahan atau melakukan olahraga, maka yang harus kita lakukan itu jika menghadiri perkuliahan, begitu pula apa yang jika kita melakukan olahraga. Perkuliahan dan olahraga itu bukanlah merupakan hal yang baru. Kemudian lanjut, pertimbangan dalam membuat keputusan yang paling menguntungkan di dalam inovasi itu adalah sesuai dengan situasi saat itu adalah yang penting. Kemudian proses pengambilan keputusan itu menggunakan misalnya contoh kompor gas, dimulai dengan ketidakpastian tentang kompor gas, ada banyaknya alternatif yang mungkin lebih bersih, lebih hemat dan tahan lama, untuk juga memiliki potensi bahaya untuk membuat suatu keputusan. Misalnya kita mengambil satu keputusan, contohnya misalnya ya menggunakan kompor gas. Ya, saya lanjut lagi. Ada tahapan di dalam proses keputusan inovasi. Yang pertama itu ada menurut Roger tahun 2003, ada tahapan proses dalam keputusan inovasi. Yang pertama adalah tahapan pengetahuan atau knowledge, kemudian tahapan bujukan atau persuasion, kemudian tahapan keputusan atau decision, kemudian tahap implementasi, dan yang terakhir adalah tahap konfirmasi atau confirmation. Nah, di tahap pengetahuan ini, yaitu pengetahuan di dalam hal inovasi itu adalah ketika seseorang menyadari adanya inovasi dan ingin mengetahui lebih lanjut tentang inovasi tersebut. Kesadaran ini tidak hanya berarti memahami inovasi, tetapi juga mencakup sikap terbuka untuk mendapatkan informasi tentang inovasi
atau keterbukaan terhadap inovasi ini biasanya merupakan tindakan yang dilakukan secara aktif. Nah, baik, saya lanjut lagi di tahapan yang kedua atau tahapan bujukan. Nah, di dalam tahap ini seorang sedang membentuk pendapat mereka terhadap inovasi, apakah mereka menyukai atau tidak. Nah, di dalam fase ini yang dominan adalah aktivitas mental, di mana seseorang berusaha untuk memahami lebih lanjut tentang inovasi dan menginterpretasikan ini yang mereka terima. Itu tahapan bujukan. Kemudian selanjutnya adalah tahapan keputusan. Nah, di dalam tahapan keputusan yang dikatakan inovasi ini terjadi ketika seseorang melakukan upaya untuk menentukan akan apakah dia menerima atau menolak sesuatu inovasi itu. Kalau dia menerima berarti menerapkan sepenuhnya, namun seringkali juga seseorang menerima setelah mencoba terlebih dahulu. Nah, jika inovasi tersebut terbukti sesuai dengan harapannya, maka akan diadopsi secara keseluruhan. Kemudian ada dua macam inovasi yang penolakan terhadap inovasi. Yang pertama penolakan aktif, yang artinya penolakan yang inovasi yang setelah mempertimbangkan itu mempertimbangkan inovasi itu menerima atau mencoba dahulu tetapi keputusan akhirnya tetap keputusan akhir itu adalah inovasi. Kemudian penolakan pasif artinya penolakan inovasi tanpa pertimbangan. Kemudian selanjutnya tahap implementasi. Yang dikatakan tahap implementasi artinya melibatkan aktivitas mental dan tindakan keputusan yang untuk mengadopsi ide baru dan akan diuji di dalam praktik. Kemudian tahap konfirmasi, yaitu pada tahap ini seseorang akan mencari penguatan terhadap keputusan yang telah diambilnya dan orang tersebut dapat menerima kesimpulan kembali keputusannya jika memang informasi yang bertentangan ini dengan informasi yang semula. Ya, saya kira itu dari kelompok saya. Silakan saya lanjut lagi di kelompok saya di Ibu Rika. Ya, terima kasih. Itulah tadi mengenai tahapan proses keputusan inovasi yang telah dijelaskan oleh Bu Angriani. Baik, selanjutnya saya akan menjelaskan mengenai inovasi menurut para tokoh. Baik, di sini saya akan menjelaskan mengenai pengertian inovasi menurut beberapa tokoh, kemudian manfaat inovasi dan tujuan inovasi. Yang pertama itu pengertian inovasi menurut beberapa tokoh. Inovasi merupakan sesuatu yang baru dan belum ada secara umum. Inovasi ini sendiri sangat identik dengan anak muda, sebab jiwa muda masih menyimpan banyak energi dan pemikiran. Dengan begitu, banyak hal baru dan unik yang lahir dari para pemuda. Di masa sekarang ini, para pemuda ini lebih dikenal dengan yang namanya generasi milenial. Adapun pengertian inovasi menurut beberapa ahli sebagai berikut. Yang pertama, menurut Nurdin. Pengertian inovasi menurut Nurdin yaitu sesuatu yang baru, yang dikenalkan dan dilakukan praktik atau proses baru, baik barang atau pelayanan, atau bisa juga sesuatu yang baru, namun hasil adopsi dari organisasi lain. Kemudian yang kedua, menurut Saud, inovasi adalah pilihan kreatif, pengaturan, serta seperangkat manusia dengan sumber-sumber materi baru, dan juga menggunakan cara-cara yang unik
guna menghasilkan peningkatan atas pencapaian telah menjadi tujuan sebelumnya. Yang ketiga, menurut Kuniyoshi Urabe, menurutnya inovasi bukan diartikan sebagai suatu kegiatan one-time phenomenon, melainkan sesuatu yang membutuhkan proses panjang serta kumulatif. Di antaranya, proses pengambilan keputusan oleh para anggota organisasi, mulai dari penemuan gagasan atau ide sampai dengan target pemasaran. Yang keempat, menurut Van de Ven dan Andrew, menurut mereka, inovasi adalah pengembangan sekaligus implementasi atas gagasan baru yang dilakukan seseorang dalam jangka waktu tertentu dengan berbagai aktivitas transaksi tertentu dalam organisasi. Yang kelima, menurut Stephen Robbins, menurutnya, inovasi yaitu sebuah ide atau gagasan baru yang mana diterapkan guna memprakarsai dan memperbarui sebuah produk, proses, ataupun jasa yang telah ada sebelumnya. Kemudian menurut Everett, pengertian inovasi adalah ide, objek, gagasan, dan praktik yang dilandasi dan diterima sebagai sebuah hal baru, baik oleh seseorang ataupun kelompok untuk diaplikasikan atau diadopsi. Selanjutnya adalah manfaat inovasi dan tujuan inovasi. Sebagai sesuatu yang dikembangkan dan dibuat baru, inovasi mempunyai manfaat dan juga tujuan. Seperti pengertian inovasi tadi yang telah dijelaskan dari beberapa tokoh, jadi inovasi merupakan gagasan atau ide yang membutuhkan proses dalam realisasinya. Dengan begitu, tujuan menjadi ciri dari sebuah inovasi. Berikut manfaat dari inovasi. Yang pertama, memberikan solusi untuk memecahkan masalah. Salah satu manfaat adanya inovasi adalah mampu menyelesaikan masalah. Sesuatu yang baru bisa menggantikan hal yang lama yang dirasakan penuh masalah. Kehadiran ide dan gagasan baru membuat setiap permasalahan yang ada dapat dipecahkan dengan baik, apalagi untuk masalah produk. Jika ada produk lama yang sudah tidak bisa dipasarkan, inovasi harus dilakukan guna menarik kembali minat masyarakat terhadap produk tersebut di pasaran. Yang kedua, meningkatkan produktivitas seseorang. Dengan memikirkan ide dan gagasan baru, artinya seseorang akan meluangkan waktu untuk menggunakan pikirannya yang cemerlang. Tidak hanya pikiran, namun inovasi juga akan tumbuh ketika seseorang melakukan percobaan atau penelitian. Sehingga dengan berinovasi, artinya orang tersebut juga telah memanfaatkan waktu untuk tetap produktif dalam bekerja dan berkarya. Dan hal ini juga dapat dilakukan oleh banyak orang, baik itu bos, karyawan, mahasiswa, ataupun dosen. Yang ketiga, meningkatkan ketangguhan. Seseorang yang berinovasi cenderung memiliki kemampuan untuk memanfaatkan kecerdasan yang dimiliki. Artinya, ia juga tangguh. Sebab, untuk menghasilkan sebuah inovasi, maka orang tersebut harus menyesuaikan diri dengan masalah baru, serta memikirkan penyelesaian masalah tersebut. Yang keempat, dapat menghasilkan sesuatu yang unik. Inovasi dapat menghasilkan atau bahkan menciptakan hal-hal unik dan berkualitas, terutama orang yang memiliki inovasi yang tergolong orang-orang yang berkualitas. Terlebih lagi ketika inovasi yang ia buat berhasil direalisasikan. Artinya ia dapat menghasilkan sesuatu yang baru dan berbeda dari yang telah ada. Adapun tujuan dari inovasi yang pertama, meningkatkan kualitas. Inovasi adalah untuk meningkatkan kualitas sesuatu, baik itu produk maupun jasa. Inovasi yang hadir dengan gagasan serta ide baru diharapkan mampu membuat suatu produk ataupun jasa pelayanan yang jauh lebih bernilai dan berkualitas dari sebelumnya. Yang kedua, melebarkan jaringan. Dengan kebaruan yang dimiliki, diharapkan sebuah produk atau jasa dapat menjangkau lebih banyak pasar. Inovasi juga diharapkan mampu memperlebar sayap bisnis sebuah usaha, seperti bisnis e-commerce yang semakin berkembang saat ini. Jangkauan produk inovasi tentu juga akan semakin luas. Yang ketiga, inovasi atas hasil sebuah produk dapat menciptakan pasar baru. Inovasi atas hasil sebuah produk atau jasa akan dapat memberikan kesempatan untuk membuka pasar baru atau peluang bagi hal-hal unik dan menarik, apalagi belum pernah ada sebelumnya. Kemudian yang keempat, menjadi pengganti produk sebelumnya.
Dengan inovasi, maka produk yang sebelumnya dapat digantikan dengan yang baru. Apalagi jika sebelumnya inovasi itu tidak efektif dan efisien. Inilah yang akan menjadi produk dari inovasi yang semakin berkembang. Mungkin itu saja yang bisa saya sampaikan mengenai pengertian inovasi serta tujuan dan manfaat dari inovasi. Selanjutnya akan dilanjutkan oleh teman kelompok saya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kepada teman kelompok saya, silakan selanjutnya. Habis siapa lagi? Oh, Bu Murni. Murni. Sudah kelihatan? Ya, sudah, Bu. Oh iya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, kami dari kelompok 4 itu ingin menjelaskan pentingnya inovasi dalam suatu organisasi. Kami akan jelaskan pentingnya inovasi dalam suatu organisasi, yaitu yang pertama adalah untuk menghadapi persaingan atau kompetensi. Inovasi itu dimulai dari suatu kreativitas. Kemudian yang kedua adalah dapat bertahan hidup dan menjadi yang terdepan. Yang ketiga adalah meningkatkan kinerja penjualan. Yang keempat adalah dapat meningkatkan efisiensi atau kecepatan layanan. Kemudian yang kelima adalah inovasi dan promosi. Kemudian selanjutnya yang kami akan jelaskan adalah bentuk-bentuk inovasi. Pertama yaitu inovasi teknologi. Inovasi ini lahir untuk memberikan kemudahan bagi manusia dalam melakukan berbagai aktivitas sehari-hari. Inovasi ini paling berkembang pesat di bidang teknologi adalah media sosial. Kemudian yang kedua adalah inovasi transportasi, di mana alat-alat transportasi kini semakin mudah ditemukan. Selain inovasi produk seperti hadirnya mobil dan motor listrik. Kemudian yang ketiga adalah inovasi pendidikan. Inovasi pendidikan, dalam dunia pendidikan, inovasi juga mengambil peran. Salah satunya bisa dilihat dari masuknya kurikulum anti korupsi di sekolah. Hal ini tentunya diawali oleh maraknya praktik korupsi di Indonesia. Ini sebagai edukasi yang masih melalui pembelajaran korupsi di sekolah, diharapkan korupsi yang terjadi dapat berkurang. Kemudian bentuk inovasi yang keempat adalah inovasi pelayanan publik. Ada banyak pelayanan publik yang kini semakin mudah dilakukan semenjak adanya inovasi dalam berbagai bidang. Inovasi di mana alat-alat transportasi kini semakin mudah ditemukan selain hadirnya produk seperti mobil dan motor listrik. Kemudian yang kelima adalah inovasi kesehatan. Banyak penemuan baru yang dapat meningkatkan kesehatan masyarakat. Salah satunya adalah saat virus corona menjadi pandemi. Kemudian bentuk-bentuk inovasi yang keenam yaitu inovasi crowdfunding. Inovasi di bidang crowdfunding merupakan salah satu inovasi yang berkembang di bidang sosial.
Inovasi ini memberikan layanan berupa himbauan dana langsung kepada masyarakat. Kemudian bentuk inovasi selanjutnya adalah inovasi pemerintahan. Ide baru yang dimunculkan dalam menjalankan pemerintahan, terutama inovasi yang muncul dari berbagai permasalahan masyarakat. Pemerintah tentu menghadapi banyak sekali tantangan untuk menyelesaikan ribuan keluhan dan masalah yang dialami oleh masyarakat. Nah, demikian bentuk-bentuk inovasi yang kami dapat jelaskan. Saya kembalikan kepada teman kelompok kami. Wallahu muwaffiq ila aqwamit thariq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Masih ada? Ya, itulah tadi penjelasan mengenai pentingnya inovasi dalam suatu organisasi. Selanjutnya, teman kelompok saya akan memberi kesimpulan kepada Ibu Nur Alam. Silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Pada kesempatan ini saya diamanahkan untuk mempresentasikan kesimpulan tentang inovasi. Pertama-tama kesimpulan yang dapat saya tulis di sini yaitu kesimpulan pengertian inovasi yang dikemukakan oleh salah satu ahli yaitu oleh Nurdin bahwa inovasi yaitu sesuatu yang baru yang dikenalkan dan dilakukan praktik atau proses baru, baik barang ataupun layanan, dan atau bisa juga sesuatu yang baru namun hasil adopsi dari organisasi lain. Selanjutnya, manfaat dari inovasi. Yang pertama, memberikan solusi untuk memecahkan masalah. Yang kedua, meningkatkan produktivitas seseorang. Yang ketiga, meningkatkan ketangguhan. Keempat, dapat menghasilkan sesuatu yang unik. Sedangkan tujuan dari inovasi itu sendiri yaitu yang pertama meningkatkan kualitas, kedua melebarkan jaringan, ketiga dapat menciptakan pasar baru, keempat menjadi pengganti produk sebelumnya. Kemudian pengertian proses keputusan inovasi adalah proses yang dialami oleh individu atau unit pengambil keputusan yang lain mulai dari pertama tahun adanya inovasi, kemudian dilanjutkan dengan keputusan yang setuju terhadap inovasi, penetapan keputusan meniru, menerima atau menolak inovasi, implementasi inovasi, dan konfirmasi terhadap keputusan inovasi yang telah diambilnya. Ini tadi pendapat dari Saud 2015. Selanjutnya, adapun tahapan proses dalam keputusan inovasi menurut Rogers 2003, yang pertama tahap pengetahuan atau knowledge, yang kedua tahap bujukan atau persuasion, yang ketiga tahap implementasi, yang keempat tahapan keputusan atau decision, dan yang terakhir adalah tahap konfirmasi. Kemudian selanjutnya ini juga dapat dijelaskan bahwa inovasi merupakan suatu kelompok baru walaupun ada kolomnya atau tidak benar-benar baru penemuan itu hanya merupakan peniruan atau adaptasi dari yang sudah ada. Kemudian bentuk-bentuk inovasi itu terdiri dari inovasi teknologi, kesehatan, pelayanan publik, pendidikan, transportasi, dan crowdfunding. Demikianlah yang dapat saya simpulkan pada bagian ini. Saya kembalikan ke moderator. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Jadi itulah tadi penjelasan materi dari kelompok 4 mengenai proses keputusan inovasi, menerima atau menolak inovasi oleh perseorangan atau organisasi. Tadi sudah dijelaskan mengenai pengertian inovasi, fungsi dan tujuan inovasi, tahapan proses keputusan inovasi, serta pentingnya inovasi dalam suatu organisasi. Mungkin itu dari kelompok kami, kurang dan lebihnya mohon dimaafkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Jadi teman-teman hari ini ada 2
materi yaitu kelompok 2 hakikat inovasi, discovery, invensi, inovasi, dan modernisasi. Yang kedua dari kelompok 4 proses keputusan inovasi, menerima atau menolak inovasi oleh perseorangan atau organisasi. Mungkin selanjutnya ada kita beralih ke sesi tanya jawab. Saya persilahkan kepada teman-teman yang ingin menanggapi dari dua materi ini. Saya persilahkan. Siapa dulu nih? Tapi bagaimana Iya, ini? saya Ini sudah Baik. jam 17.20. Kayaknya kita Pikiran tidak usah batasi saja ya. disebut, langsung saja ya Ya, pertanyaannya. silahkan. Baik, Bu Suri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam Pertanyaan warahmatullahi ini saya wabarakatuh. tujukan kelompok 4. Tadi teman kelompoknya Ibu Murni membahas mengenai pentingnya inovasi dalam suatu organisasi. Yang ingin saya tanyakan, apa dampak positif dari inovasi dalam meningkatkan daya saing dan pertumbuhan suatu organisasi? Terima kasih. 4. Bisa diulang pertanyaannya? Tadi pertanyaannya Apa dampak positif positif dari inovasi dalam meningkatkan daya saing dan pertumbuhan suatu organisasi? Oke, saya persilakan. Selanjutnya ada Ibu Hamidah. Terima kasih, Bu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya langsung saja. Sebagaimana kita ketahui bahwa setiap metode yang kita pakai dalam proses pembelajaran memiliki kelebihan dan kekurangan. Untuk pertanyaan ini saya tujukan ke pertanyaan kelompok 2 tentang metode discovery learning. Jadi metode discovery learning itu apa ya kelebihan dan kekurangannya? Itu saja Ibu, makasih. Oke, makasih. Warahmatullahi wabarakatuh. Mungkin batasi saja ya untuk satu-satu mau satu kelompok. Nanti dilanjut lagi. Oke, saya persilakan ke kelompok 4 dulu atau kelompok 2 yang mau menjawab. Oke, baik, saya akan menjawab dari Oke, silakan. pertanyaan Ibu Suryati ya. Jadi pertanyaannya tadi adalah apa dampak positif dari inovasi dalam meningkatkan daya saing dan pertumbuhan organisasi? Dampak positif yang ditimbulkan dari inovasi kepada suatu organisasi, yang pertama yaitu peningkatan efisiensi. Peningkatan efisiensi maksudnya itu inovasi dapat membantu suatu organisasi mengembangkan proses, kemudian teknologi atau metode baru yang lebih efisien, kemudian mengurangi biaya operasional dan meningkatkan produktivitas. Kemudian yang kedua adalah pengembangan produk atau layanan baru. Inovasi memungkinkan organisasi untuk menciptakan produk atau layanan baru yang dapat memenuhi kebutuhan pelanggan yang berkembang, kemudian membuka pasar baru dan meningkatkan pendapatan. Yang ketiga adalah dampak positif dari inovasi dalam meningkatkan daya saing pada suatu organisasi adalah keunggulan bersaing. Organisasi yang inovatif itu dapat menciptakan keunggulan bersaing dengan menghadirkan solusi yang lebih baik, misalnya dia lebih canggih atau lebih unik dari produk-produk yang ada sebelumnya. Kemudian yang keempat adalah adaptasi terhadap perubahan.
Inovasi memungkinkan organisasi untuk lebih cepat beradaptasi dengan perubahan dalam lingkungan bisnis dan teknologi, sehingga lebih tahan terhadap ketidakpastian suatu organisasi. Kemudian yang kelima adalah peningkatan kualitas. Inovasi itu dapat meningkatkan kualitas produk atau layanan yang ditawarkan, yang pada gilirannya dapat meningkatkan kepuasan pelanggan dan reputasi suatu organisasi. Itu mungkin jawaban dari kami kelompok 4. Saya kembalikan kepada moderator. Terima kasih. Ya, terima kasih atas jawabannya. Bagaimana Ibu Suryati? Ya, terima kasih atas jawaban yang disampaikan oleh Ibu Murni. Diterima. Ya, sangat. Alhamdulillah. Terima kasih. Selanjutnya pertanyaan kedua yaitu tentang metode discovery learning. Bagaimana kelebihan dan kekurangannya? Oke, baik. Saya akan mencoba menjawab pertanyaan dari Ibu Hamidah ya. Yang meminta dari Ibu kelebihan Hamidah dan kekurangan dari metode discovery learning. Iya, jadi pembelajaran discover. Iya. Pertama di sini ada kelebihan discovery, yaitu yang pertama mendukung partisipasi aktif pembelajar dalam proses pembelajaran. Yang kedua itu menumbuhkan rasa ingin tahu peserta didik. Kemudian memungkinkan perkembangan keterampilan belajar sepanjang hayat. Terus membuat pengalaman belajar menjadi lebih bersifat personal. Kemudian membuat pembelajar memiliki motivasi yang tinggi karena memberikan kesempatan kepada mereka untuk melakukan eksperimen. Kemudian membangun pengetahuan berdasarkan pada pengetahuan awal yang telah dimiliki oleh peserta didik. Kemudian mengembangkan kemandirian dan otonomi pada diri pembelajar. Kemudian di sini ada pun kelemahan atau kekurangan discovery learning. Itu kadangkala terjadi kebingungan pada peserta didik ketika tidak disediakan semacam kerangka kerja dan semacamnya. Kedua itu terbentuknya miskonsepsi. Kemudian pembelajar yang lemah mempunyai kecenderungan untuk belajar di bawah standar yang diinginkan, dan guru seringkali gagal mendeteksi pembelajar semacam ini bahwa mereka itu membutuhkan remedi atau scaffolding. Mungkin itu yang bisa saya jawab. Terima kasih Ibu Juhana. Oh ya, terima kasih. Saya tambahkan sedikit bahwa salah satu tadi kelebihan dari discovery learning itu adalah dengan meningkatkan keterlibatan siswa, karena siswa ini diberikan kebebasan untuk menemukan pengetahuannya sendiri dan meningkatkan minat mereka dalam pembelajaran. Kemudian mengajak mereka untuk lebih keterampilannya berpikir kritis dan memotivasi dalam pembelajarannya. Kemudian salah satu kekurangannya kalau discovery learning itu adalah membutuhkan waktu yang lama, dengan kemudian terkadang tidak efisien untuk semua materi untuk metode discovery learning itu sendiri. Oke, terima kasih. Saya kembalikan kepada Ibu Hamidah. Terima kasih atas jawaban yang diberikan. Alhamdulillah, terima kasih Bu Johana dengan Ibu Fatma. Terima kasih. Bagaimana teman-teman? Lanjut Ki, sudah 17.30, setengah 6. Kayaknya saya mau, ini Pak Anugrah mau bertanya, menanggapi atau menambahkan Pak? Saya dulu Bu. Oh ya, silakan. Ya, saya dulu. Ya, pertanyaan saya singkat. Kebetulan saya juga masih penasaran ini. Ini saya tunjukkan ke kelompok
2 untuk Adik Farhan dan Fatma. Apa perbedaan dan persamaan invensi dengan inovasi? Karena sama-sama pembaharuan kalau tidak salah tadi itu. Jadi apa persamaannya, apa perbedaannya invensi dengan inovasi? Kasih. Iya, terima kasih atas pertanyaannya. Masih ada teman Pak Risman mau bertanya? Ya, terima kasih. Langsung saja. Ini pertanyaan saya tujukan ke Bapak. Langsung saja. Jadi mengenai dengan tadi proses keputusan untuk menerima atau menolak inovasi oleh individu atau organisasi. Yang saya ingin tanyakan, apa kriteria utama yang digunakan individu atau organisasi dalam mengevaluasi inovasi? Ya. Ulang pertanyaannya Pak Oke, Risman. silakan didengar dulu pertanyaannya ya. Ulangi Pak. Apa kriteria utama yang digunakan individu atau organisasi dalam mengevaluasi inovasi? Kriteria utama yang digunakan individu atau organisasi dalam mengevaluasi inovasi. Oh ya. Ya, terima kasih. Oke, terima kasih atas pertanyaannya. Kelompok 4 bisa ya? Oke, baiklah. Saya akan langsung saja menjawab dari pertanyaan Ibu Rahmiati tadi tentang persamaan dan perbedaan dari inovasi dan invensi. Kalau inovasi dan invensi memang adalah dua konsep ini yang sering digunakan dalam konteks perubahan dan pengembangan dalam berbagai bidang. Namun ada persamaan dan perbedaannya. Kedua istilah ini itu adalah pengembangan pengenalan sesuatu yang baik invensi maupun inovasi itu sama-sama melibatkan ide, produk, atau konsep yang baru. Nah, kemudian konsep ini menyebabkan perubahan positif dalam berbagai bidang. Misalnya seperti teknologi, bisnis, ilmu pengetahuan, ataupun masyarakat. Yang persamaan ketiga yaitu baik invensi maupun inovasi membutuhkan kreativitas dan pemikiran baru untuk menciptakan sesuatu yang berbeda atau lebih baik dari yang sudah ada. Kemudian perbedaan keduanya yaitu kalau invensi itu merujuk pada penciptaan atau penemuan sesuatu yang benar-benar baru. Ini bisa berupa produk, proses, atau gagasan yang belum pernah ada sebelumnya. Sedangkan inovasi itu merujuk pada pengembangan, modifikasi, atau penggunaan kembali konsep, produk, atau proses yang sudah ada untuk menciptakan nilai tambah atau solusi yang lebih baik. Jadi ini penerapannya lebih kepada ide atau produk yang sudah ada, tapi ditingkatkan lagi kepada produk yang lebih baik dari yang sebelumnya. Saya kira kalau inovasi, oleh invensi tadi itu adalah suatu konsep yang memang benar berfokus pada penciptaan konsep atau produk yang baru. Oke, bagaimana Pak Farhan? Baik, saya tambahkan sedikit pertanyaan Ibu Rahmiati tadi, apa perbedaan discovery dengan invensi. Jadi secara spesifik itu memang keduanya memiliki arti yang beda. Jadi discovery itu memiliki arti penemuan yang sudah ada sebelumnya, tetapi baru diketahui. Nah, sedangkan invensi mempunyai arti penemuan yang benar-benar baru, new, yang baru ada dan baru diciptakan. Jadi itu perbedaan invensi dan discovery. Jadi saya serahkan kembali ke Ibu Fatmawati. Oke, terima kasih. Saya kembalikan ke Ibu Rahmi. Ya, terima kasih. Saya sudah bisa paham. Oh ya, terima kasih Bu Rahmi. Selanjutnya pertanyaan dari Pak Arisman tentang kriteria tadi utama yang digunakan dalam mengevaluasi. Ya baik, saya coba menjawab. Kelompok 4. Ya, silakan Ibu Angriani.
Ya, baik. Ada pertanyaan dari Pak Arisman tentang kriteria apa saja yang digunakan di dalam inovasi. Begitu Pak Arisman. Iya. Ya, kalau kita merujuk tentang inovasi kan pasti di dalam suatu organisasi, misalnya di dalam bisnis ya, di dalam bisnis. Jadi yang pertama itu adanya pemanfaatan teknologi. Jadi itu kriteria yang muncul. Pemanfaatan teknologi ini di sini nanti akan memberikan kontribusi yang signifikan di dalam hal proses produksi dan operasional bisnis itu kalau di dalam dunia bisnis ya. Kemudian yang kedua, produk yang unik. Jadi kita menciptakan produk yang unik. Bagaimana salah satu inovasi kita di sini nanti adalah menciptakan produk-produk yang unik dengan memiliki daya saing yang tinggi dan dapat bertahan di tengah ramainya persaingan sekarang. Selanjutnya adalah peningkatan pelayanan, di mana peningkatan pelayanan ini adalah memberikan pelayanan khusus pada konsumen. Nah, itu adalah merupakan suatu inovasi juga yang dapat dilakukan agar konsumen itu tetap setia dengan produk kita misalnya. Kemudian langkah selanjutnya adalah meningkatkan skill atau sumber daya manusia. Karena di dalam menciptakan suatu produk yang inovatif itu dibutuhkan tenaga kerja yang kompeten dengan kreativitas yang tinggi, karena harus diingat bahwa pelaku usaha itu adalah melakukan upgrade atau terobosan baru atau pengetahuan baru yang membuat produk kita menjadi inovatif. Saya kira itu Pak kriteria-kriteria yang bisa kita gunakan terutama di dalam inovasi kita, misalnya saya contohkan misalnya dalam dunia bisnis. Ya, terima kasih. Terima kasih. Saya kembalikan kepada Pak Arisman. Bagaimana Pak Arisman atas jawaban? Ya, terima kasih banyak atas jawaban yang diberikan kepada Saudari Fitriani. Oke, terima kasih semuanya teman-teman. Karena sudah 2 penanya juga di kelompok 2, 2 penanya juga di kelompok 4. Saya kira selesai nih, tapi kayaknya Pak Nugra masih angkat tangan. Masih ada Pak? Saya kira karena waktunya sudah selesai ini. Iya. Silakan dilanjut. Oke, bagaimana kalau kita tutup saja ya? Siapa mau tutup? Saya akhiri saja dengan ucapan alhamdulillahirabbil alamin. Diskusi kita ini alhamdulillah berjalan dengan lancar dengan 2 kelompok pemateri, yaitu pemateri tentang hakikat inovasi, yang kedua proses keputusan inovasi. Yaitu. Terima kasih semuanya teman-teman atas kerjasamanya. Saya akhiri dengan ucapan assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dari Pak Dokter di sini. Tidak ada Bu. Waktunya kan nih. Lobet di laptopnya Bu. Bunuh recording Pak, matikan recordingnya. Ya.